Denny, Prima, Fitri, dan Melinda. Kali ini kami akan menayangkan video terkait tugas kami tentang bunuh diri dan juga waham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 keperawatan psikiatri akan mempraktekkan video tentang SP1 pada pasien dengan waham. Yang mana pasien dengan waham ini adalah memiliki suatu keyakinan yang dipertahankan secara terus-menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Pada pasien waham ini, pasien kadang memiliki ciri-ciri suka lupa, memiliki kepercayaan yang tidak realistis, sering bersedih atau bahagia yang secara terus-menerus, dan kadang sering merasa khawatir atau takut dengan hal-hal tertentu. SP1 yang bisa kita berikan pada pasien waham yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi tanda dan gejala pada pasien dengan waham. Kemudian kita kita kaji tingkat kecemasan dan ketakutan yang dialami oleh pasien. Kedua, kita melakukan orientasi realita kepada pasien yang mana nanti kita akan kaji nama, waktu dan tempat pasien berada sekarang. Kemudian yang ketiga, kita kaji keinginan atau kemampuan pasien yang belum tersalurkan. Dan yang keempat, kita latih keinginan dan kemampuan pasien yang belum tersalurkan tersebut. Kemudian kita lakukan dalam bentuk kegiatan harian, yang mana nanti kegiatan harian itu kita masukkan dalam jadwal harian kegiatan pasien. Baiklah, untuk fase yang pertama yaitu fase orientasi, yang mana pada fase orientasi ini kita akan memvalidasi perasaan klien. Kemudian kita akan melakukan perkenalan nama pasien, kita menanyakan nama kesenangan pasien. Kemudian kita juga memperkenalkan diri kepada pasien. Kemudian selanjutnya kita melakukan kontrak waktu, tempat untuk melakukan SP1 ini kepada pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Terlihat dari wajahnya yang senang, Pak ya. Alhamdulillah. Bapak sudah sholat, Pak? Oh, sholat. Kebetulan saya sebelum kesini tadi, alhamdulillah udah sholat, Pak ya. Oh, bagus, Pak, kalau kita sudah sholat, Pak. Baiklah, Pak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bagaimana kalau kita berkenalan dulu, Pak? Boleh. Biar lebih akrab gitu, Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Prima, Pak. Bapak Prima. Iya. Perkenalkan saya Denny Setiawan, Pak. Kebetulan dari ruangan Kutilang di sini, Pak. Oh, iya. Kalau boleh tahu bagaimana tidurnya semalam, Pak? Kalau masalah tidur nih, Pak, saya setiap malam itu kurang nyenyak tidurnya, Pak. Kurang nyenyak. Karena sering itu kalau malam itu kalau saya tidur sering mendapat mimpi, Pak. Oh, mendapat mimpi. Ya. Kalau mimpinya itu kadang-kadang itu paling seringnya didatangi oleh malaikat gerung kalau nggak salah, Pak. Malaikat gerung namanya. Jadi saya itu diutus untuk menjadi nabi turun ke dunia, Pak. Begitu. Itu perasaan itu benar-benar nyata bagi saya, Pak. Oh, begitu. Sering, Pak ya? Iya, sering, Pak. Setiap malam, Pak. Baiklah, Pak. Kalau sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya, Pak, apakah ada rasa cemas atau ketakutan yang pernah Bapak alami sebelum ini, Pak? Kalau di rumah sakit sekarang bagaimana, Pak? Kalau di rumah sakit saya sekarang tidak ada merasa cemas, Pak. Tidak ada merasa cemas. Sekarang merasa lebih tenang di sini, Pak. Bagaimana kalau perasaan Bapak waktu di rumah, Pak? Kalau di rumah seingat saya itu sering merasa cemas. Masalahnya kadang-kadang kita itu, terutama saya itu sering dimarah gitu, Pak. Oh, sering dimarah oleh siapa, Pak, kalau boleh tahu? Sering dimarah oleh kedua orang tua saya, Pak. Kemungkinan kemarin itu saya kan belum ada pekerjaan. Jadi saya dianggap malas-malasan di rumah itu, Pak. Jadi sering setiap hari saya dimarah, dia
malam saya di mana, jadi saya mendapat mimpi gitu Pak, malam-malam Pak. Baiklah Pak. Mungkin nanti kita bisa diskusikan tentang yang Bapak alami ini Pak. Jadi kita mungkin butuh waktu agak lama Pak, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Bersedia. Mungkin tempatnya di sini aja Pak ya. Iya boleh Pak. Baiklah, Pak. Selanjutnya yaitu tahap kerja. Yang mana pada tahap kerja ini yang pertama kita melakukan identifikasi pada pasien dengan waham, yaitu berupa tanda dan gejala waham. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan orientasi realita pada pasien berupa nama, waktu sekarang, dan tempat pasien berada sekarang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi kemampuan atau keinginan pasien yang belum mampu tersalurkan. Kemudian yang keempat, kita latih pasien untuk melakukan keinginan atau kemampuan yang belum tersalurkan dengan kegiatan-kegiatan harian di ruangan. Kemudian selanjutnya kita buatkan jadwal pasien untuk melakukan tindakan atau kegiatan harian untuk memfasilitasi kemampuan yang akan dilakukan oleh pasien. Ya Pak. Tadi Bapak bercerita bahwa Bapak semalam bermimpi bertemu dengan malaikat dan mengatakan Bapak Nabi Pak ya? Iya Pak, benar sekali itu Pak. Itu yang sering mengganggu tidur saya kalau malam Pak. Terus kalau malaikat itu bilang saya diutus ke dunia ini untuk menjadi nabi Pak, dan untuk mengajarkan sholat, mengajar masyarakat, teman atau keluarga untuk mendirikan sholat Pak, karena sholat itu penting Pak. Iya, kalau sholat tuh saya setuju Pak, memang sholat itu sangat penting Pak, apalagi kita sebagai umat muslim memang harus melakukan sholat Pak ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu saya di dalam mimpi itu disuruhnya sholat itu sampai 8 kali Pak satu hari. Oh, 8 kali sehari. Baiklah Pak, tadi kan Bapak cerita bahwa Bapak dalam mimpi tersebut ditunjuk atau dikatakan sebagai nabi Pak ya. Iya. Kalau tadi saya tanya dulu, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Prima Pak. Bapak Prima ya. Kita sejak dulu kan sudah belajar Pak ya, bahwa dari kecil kita sudah belajar bahwa ada nabi Pak ya, 25 nabi Pak ya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir. Saya mau tanya, ada enggak nama nabi yang namanya Prima? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya. Begini Pak, jadi yang kita ketahui kan Pak, nabi terakhir itu Nabi Muhammad, betul nggak Pak ya? Jadi nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Dan juga kita ketahui sekarang Bapak berada di mana? Di rumah sakit Pak. Di rumah sakit. Di rumah sakit kita ini ada di mana? Di rumah sakit jiwa Pak. Di jiwa ya. Beradanya di Indonesia kan ya? Iya. Di Indonesia. Sedangkan kita ketahui bersama kan Pak, tidak ada nabi yang diutus di Indonesia Pak ya? Iya. Benar nggak? Kebanyakan di Timur Tengah sana Pak ya. Jadi bagaimana Pak kira-kira? Apakah Bapak masih meyakini Bapak adalah seorang nabi? Tidak Pak. Tidak Pak ya. Memang seharusnya seperti itu Pak. Karena Bapak sebenarnya bukan seorang nabi. Tapi kalau tentang mimpi Bapak yang mana Bapak tadi disuruh untuk sholat, buat kebaikan, itu tidak apa-apa Pak. Bapak tetap bisa melakukan itu kepada keluarga, kepada teman, menganjurkan untuk selalu sholat tepat waktu, itu tidak apa-apa Bapak praktekkan, karena itu adalah sebuah hal yang positif Pak ya. Iya. Begini Pak, tadi kan Bapak juga ada bercerita bahwa Bapak pas di rumah sering merasa takut karena dimarahi oleh orang tua Pak ya. Iya benar. Begitu. Kira-kira apakah Bapak mempunyai keinginan atau kemampuan yang Bapak rasa belum Bapak salurkan gitu Pak? Ada sih Pak, kalau di rumah saya kan sering paling hobi itu bersih Pak. Bersih halaman, bersihkan ngepel, nyapu. Oh, Itu
gitu Pak saya ya. paling hobi Pak. Syukurlah kalau begitu Pak, karena memang di rumah sakit ini Pak banyak kegiatan yang bisa dilakukan Pak, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nanti kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan Pak. Kira-kira di rumah sakit ini kan ada kegiatan kayak nyapu-nyapu, ngepel, merapikan tempat tidur dan lain sebagainya. Kira-kira mana yang Bapak paling senangi Pak? Mengepel Pak sama nyapu-nyapu Pak. Oh iya, mengepel dengan nyapu-nyapu boleh Pak ya. Jadi nanti kalau memang Bapak setuju untuk ngepel dan nyapu-nyapu, nanti kita akan buatkan kegiatan harian gitu Pak. Boleh Kegiatan Pak. harian nyapu dan ngepel. Kira-kira Bapak maunya nyapu dan ngepel berapa kali dalam sehari? Kalau bisa 3 kali Pak. 3 kali? Iya. Kapan-kapan kira-kira Bapak waktunya? Di jam 7, jam 1 atau jam 5 gitu Pak. Jam 5. Jadi begini, nanti berarti jam 7 tuh Pak, pagi setelah sarapan pagi nanti nyapu sama ngepel. Kemudian jam 1 tuh pas waktu setelah makan siang Pak. Kemudian memang ada bersih-bersih lagi. Dan yang terakhir jam 5 tuh mungkin setelah makan sore Pak. Jadi kegiatannya juga sama, nyapu dan ngepel gitu Pak. Iya. Jadi kalau memang Bapak bersedia, nanti kita akan buatkan jadwal harian gitu Pak. Jadwal harian biar semuanya tertata gitu Pak ya. Jadi semua pasien-pasien lain juga kebagian jadwal pekerjaannya gitu Pak. Iya Pak. Oh jadi kalau begitu Pak, nanti kalau memang Bapak sudah setuju, kita akan buatkan jadwal kegiatan harian biar kegiatan yang kita lakukan bisa teratur Pak ya. Iya. Oke, yang mana Pak kegiatan ini sebenarnya banyak manfaatnya Pak. Salah satunya bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang sering Bapak rasakan, gelisah, takut dan cemas dan lain sebagainya Pak ya. Bisa mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan ini Bapak bisa lebih berpikir positif dan menatap masa depan Bapak mudah-mudahan lebih baik ke depannya Pak ya. Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi, yang mana pada tahap ini kita akan melakukan validasi ulang bagaimana perasaan pasien. Kemudian kita melakukan kontrak waktu dan tempat untuk kegiatan selanjutnya. Baiklah Pak, sekarang saya mau bertanya lagi Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol tadi Pak? Sekarang merasa enakan juga Pak, karena saya bisa berbagi pengalaman cerita dengan Bapak. Itu perasaan sangat membantu Pak. Syukurlah Pak kalau begitu Pak. Jadi apakah Bapak bersedia Pak, kira-kira nanti kita melakukan obrolan yang sama seperti ini lagi Pak? Bersedia. Sedia Pak ya. Mungkin insya Allah besok, apakah Bapak bersedia kalau kita kembali berbincang-bincang atau ngobrol seperti ini? Bersedia Pak. Tempatnya di sini aja Pak. Boleh. Mungkin waktunya sekitar jam 9 pagi Pak. Iya Pak. Sebelum kita akhiri Pak, apakah Bapak kira-kira dari obrolan kita tadi ada pertanyaan Pak yang masih belum paham atau belum jelas gitu Pak? Sementara tidak ada Pak. Tidak ada Pak ya. Kalau begitu sudah cukup Pak sampai di sini. Kalau ada pertanyaan besok bisa kita lanjutkan lagi Pak ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video SP1 tentang pasien waham. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya.